Kalian mungkin pernah mendengar sastrawan yang bernama Chairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, atau Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Berbicara mengenai puisi, apakah kalian tahu apa sih itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, mulai dari kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur puisi. Unsur yang pertama adalah majas. Majas merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang terdapat dalam teks puisi dikhususkan pada majas personifikasi dan majas paralelisme. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dalam puisi itu, benda yang seolah-olah memiliki nyawa seperti manusia adalah hujan. Hujan dikisahkan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contohnya dalam puisi Serenada Hijau karya W.S. Rendra. Kupacu kudaku menujumu. Kata kupacu kudaku pada baris pertama diulangi kembali pada baris kedua. Sehingga kata kupacu kudaku merupakan majas paralelisme. Selanjutnya adalah irama atau musikalitas. Merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Contohnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni, irama pada puisi tersebut harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Berikutnya adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik dari segi berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Sedangkan kata denotasi merupakan kata yang bermakna sebenarnya. Contoh, dalam Hujan Bulan Juni terdapat kata hujan. Makna denotasinya adalah air yang turun dari langit, sedangkan makna konotasinya adalah perbuatan baik. Kata rintik, kata denotasinya adalah titik percik air, sedangkan kata konotasinya sesuatu yang kecil tetapi banyak. Pohon berbunga, kata denotasinya pohon yang memiliki bunga, sedangkan kata konotasinya adalah kehidupan yang baik atau yang menjanjikan. Berikutnya adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang-lambang itu seperti pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga.
Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Unsur berikutnya adalah pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, dan meraba atau menyentuh benda-benda yang disebut dengan imajinasi taktil. Contohnya, dalam puisi doa karya Amir Hamzah terdapat kata senja samar, masa purnama meningkat naik yang membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Terdapat kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejukkan badan, merupakan kata-kata yang membangkitkan imajinasi melalui perabaan. Dan kata gelak kurayu membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dengan senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik setelah menghalaukan panas payah terik. Angin malam mengembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap malam menyiarkan kelopak. Aduh, kekasihku, isi hatiku dengan katamu, penuhi dadaku dengan cahayamu, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar gelaku rayu.